Dalam ketaatannya sama, laki-laki sholat, perempuan sholat, sama pahalanya. Bukan berarti ketika disamakan perempuan itu akhirnya langsung menginjak-injak laki-laki. Enggak, sekalipun ibu menjadi seorang pemimpin misalkan, ibu jadi presiden, suaminya jadi menteri misalkan nih, di luar ibu berkuasa jadi orang nomor 1, tapi begitu pulang di rumah tetap yang menjadi pemimpin adalah suami. Semua jabatan ketika di rumah taruh, gak usah dibawa-bawa, tetap pulang di dalam rumah tahu kodratnya sebagai seorang perempuan. Kalau di luar jadi penguasa, di luar jadi orang nomor 1, di rumah tetap jadi makmun. Kodratnya menjadi ratunya rumah tangga, bukan pemimpin rumah tangga. Boleh kita bersosialisasi di luar, tetapi ketika di rumah kita tahu kodratnya sebagai seorang wanita, maka peradaban di dalam rumah ini harus dibangun, dibentuk dengan sangat baik. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, itu harus dibentuk dengan baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara tentang kemuliaan seorang wanita, banyak sekarang wanita-wanita yang mandiri. Tapi ingat, hati-hati dengan sifat kemandiriannya kita. Kadang membuat kita kufur nikmat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis ketika diperlihatkan di neraka lebih banyak isinya kaum perempuan. Padahal wanita ini mulia, dimuliakan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyandingkan seorang perempuan ini dengan perhiasan dunia. Dunia ini sebuah perhiasan saja, menyilaukan. Tapi sebaik-baik perhiasan dunia, wanita yang salehah. Tapi kenapa akhirnya di neraka dihuni banyak kaum perempuan? Hingga Rasul menangis, gak kuat melihat keberadaan kaum perempuan di dalam neraka. Rasul menangis. Ketika Rasul melewati majelis perempuan, Rasul mengingatkan, wahai kalian kaum perempuan, ya ayatun nisa, perbanyaklah kalian bersedekah, karena aku melihat isi dari neraka lebih banyak kaum kalian. Lalu ada seorang sahabat bertanya, sahabat perempuan, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kami kaum perempuan ini menjadi penghuni neraka terbanyak? Apakah kami kufur kepada Allah? Bukan kufur kepada Allah, jawabnya Rasul, tapi kufur kepada suami kalian. Ini yang membuat wanita salah satunya menjadi penghuni neraka. Kufur kepada suami maksudnya gimana? Contoh saja nih, contoh. Mohon maaf lahir batin. Ketika seorang suami membuat kesalahan satu saja, 10 kebaikan suami hilang di mata istri. Tenang aja Pak, saya belain dulu. Ntar saya jatuhin lagi ente. Santai ya Pak ya. Bu, ini. Satu kesalahan 10 hilang kebaikannya. Kadang bahkan sempat mengumpat, emang ya kamu suami bikin musibah aja. Lupa ketika dulu seorang suami ini, laki-laki ini duduk di hadapan ayah perempuannya dan mengucapkan ingin bertanggung jawab kepada putrinya, zahir batin putrinya. Dia pegang tangan ayah perempuannya. Dia mengatakan dia berjanji menafkahi zahir batin, bertanggung jawab zahir batin istrinya, calon istrinya ini. Berpindah tanggung jawab ayah perempuan kita, Bu, kepada laki-laki yang akan menjaga kita, yang akan bertanggung jawab. Bahkan laki-laki ini bisa menjadi tameng untuk istri masuk neraka, Bu. Ketika seorang istri meninggal dan suaminya ridho 100%, maka surga buat istrinya. Bu, cari ridhonya suami. Tanya mas suami, nanti pulang dari sini tanya. Manggil suaminya apa, Bu? Ayang. Luar biasa orang Gorontalo manggilnya ayang. Ayang beb. Ayang beb.
Pernah gak sih engkau gak ridho sama aku, istrimu ini? Tanya Bu, pernah nanya gitu gak Bu? Malu. Tanya Bu, kali-kali nanya, ridhomu buat aku sudah berapa persen sih Ayang Beb? Kalau suami bilang, ya kira-kira baru 50% lah. Cari lagi Bu ketaatannya, bukan cari suami lagi. Cari lagi ketaatan lagi yang membuat suami ridho 100% sama ibu. Bu, pengen masuk surga enggak? Pengen jadi bidadari surga enggak? Pengen jadi ratu bidadari surga enggak? Kejauhan. Jadi bidadari surga dulu buat suami di rumah.